Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya bensin di mobil kita bisa meledak dengan terkendali? Atau layar ponsel kita bisa nampilin gambar yang jernih banget? Nah, jawabannya itu ada di kimia teknik. Hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan-aturan main yang dipakai para insinyur buat menciptakan, ya pada dasarnya semua benda di sekitar kita. Nah, pertanyaan ini nih intinya dari semua inovasi rekayasa. Jawabannya itu bukan sihir, sama sekali bukan. Tapi pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan alam semesta yang ternyata elegan banget. Yuk kita mulai perjalanan kita buat ngungkap rahasia-rahasia ini. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama hukum-hukum fundamental yang nggak bisa diganggu-gugat, yang ngatur setiap interaksi kimia. Anggap aja ini semacam cetak biru atau blueprint dari alam semesta material. Ini aturan main nomor 1. Nggak ada yang hilang. Coba bayangin kamu bikin kue di dalam oven yang tertutup super rapat. Berat total adonan sebelum dipanggang bakal sama persis dengan berat total kue plus uap air yang keluar sesudahnya. Materi itu cuma ganti bentuk, nggak pernah lenyap. Hukum yang ini ngasih kita resep yang pasti buat setiap senyawa. Air misalnya, H2O itu selalu terdiri dari sekitar 11% hidrogen dan 89% oksigen berdasarkan massa. Nggak peduli itu air dari puncak gunung atau air hujan di kota. Inilah yang ngejamin konsistensi di alam. Nah, disinilah serunya kimia. Unsur yang sama, misalnya karbon dan oksigen, bisa gabung dalam kombinasi yang beda buat nyiptain zat yang beda banget. Ada karbon monoksida yang beracun, ada juga karbon dioksida yang kita hembuskan. Hukum Dalton ngejelasin kalau perbandingan masanya itu selalu dalam rasio bilangan bulat yang rapi, kayak 1:2. Simple. Ternyata aturannya nggak cuma soal berat loh, tapi juga berlaku buat volume, terutama kalau kita ngomongin gas. Guy Lussac nemuin pola yang sama cantiknya. Volume gas dalam sebuah reaksi juga ngikutin rasio bilangan bulat yang sederhana. Misalnya 2 bagian volume hidrogen bereaksi dengan 1 bagian volume oksigen buat menghasilkan 2 bagian volume uap air. Selalu rapi dan bisa diprediksi. Dan inilah dia penemuan jenius yang nyambungin semuanya. Avogadro sadar kalau volume gas yang sama, pokoknya suhu dan tekanannya sama, itu pasti isinya jumlah molekul yang sama. Nggak peduli gasnya apa. Ini jadi jembatan super penting yang menghubungkan dunia makroskopis yang bisa kita ukur di lab sama dunia molekuler yang nggak kelihatan sama mata kita. Oke, aturannya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngitung dan ngukur partikel-partikel super kecil ini? Nah, disinilah stokiometri masuk. Ini adalah seninya berhitung dalam kimia. Nah, kenal ini mol. Anggap aja mol ini kayak lusinnya anak kimia. Kita kan nggak mungkin ya ngitungin triliunan atom satu-satu, jadi kita kelompokin aja dalam satu unit standar yang namanya mol. Konsep inilah yang bikin kita bisa ngejalanin resep kimia dalam skala yang masuk akal. Dan ini dia angka ajaibnya. 6,0022 dikali 10 pangkat 23. Satu mol zat apapun, isinya ada partikel sebanyak itu. Biar kebayang, kalau kamu punya 1 mol klereng, tumpukan klereng itu bisa nutupin seluruh permukaan bumi setinggi puluhan kilometer. Gila kan? Ini nunjukin betapa kecilnya dunia atom dan molekul itu. Oke, di dunia nyata kan jarang banget ya semuanya pas. Selalu ada satu bahan yang habis duluan. Kayak lagi bikin kue aja. Kalau resepnya butuh 3 telur, tapi kamu cuma punya 2, ya udah, telurlah yang jadi reaksi pembatasmu. Jumlah kue yang bisa kamu bikin, ya dibatasi sama jumlah telur itu. Terus, gimana para insinyur nyari tahu mana yang bakal habis duluan? Gampang banget ternyata. Cuma 2 langkah. Pertama, mereka bagi jumlah mol kiat bahan dengan angka resepnya atau koefisien stoikiometri. Kedua, bahan yang hasilnya paling kecil dialah reaksi pembatasnya. Dengan cara ini, mereka bisa prediksi hasil maksimum dan mencegah buang-buang bahan baku di pabrik. Nah, banyak reaksi kimia itu bukan jalan satu arah loh. Mereka itu dinamis dan bisa bolak-balik. Yuk kita lihat konsep kesetimbangan kimia di mana reaksi maju dan mundur terjadi dengan kecepatan yang sama. Prinsip Le Chatelier ini gampang banget dipahami. Intinya, sistem kimia itu agak keras kepala. Dia bakal selalu ngelawan setiap perubahan yang kita paksain ke dia. Kalau kita ganggu, sistemnya bakal geser buat ngurangin gangguan itu dan nyari keseimbangan baru. Coba bayangin jungkat-jungkit. Kalau kamu nambahin beban di satu sisi, misalnya sisi reaktan, jungkat-jungkitnya kan miring tuh. Biar seimbang lagi, sistem bakal mindahin sebagian beban itu ke sisi produk. Sebaliknya, kalau kamu ambil sesuatu dari satu sisi, sistem bakal berusaha ngisi lagi kekosongan itu.
Kemampuan prediksi inilah kuncinya buat ngendaliin hasil reaksi. Oke, teorinya udah dapet semua nih. Sekarang kita lihat gimana semua ini dipakai di dunia nyata di salah satu proses industri paling penting sedunia. Ini dia, proses Haber-Bosch. Reaksi untuk bikin amonia. Kenapa ini penting banget? Simple, amonia itu bahan dasar pupuk modern. Proses inilah yang secara harfiah ngasih makan miliaran orang di seluruh dunia dan mengubah peradaban kita. Dan disinilah keajaiban rekayasa terjadi. Para insinyur benar-benar ngakalin sistem ini pakai prinsip Le Chatelier. Mereka kasih tekanan super tinggi buat maksa reaksinya geser ke arah produk. Mereka pakai suhu tinggi bukan karena bagus buat keseimbangan, tapi karena cuma di suhu segitu katalis besinya mau kerja. Dan yang paling cerdik, amonia yang udah jadi langsung diculik atau dipisahin biar sistemnya terus-terusan bikin lagi. Ini kayak tarian presisi antara teori dan praktik. Jadi gitu deh perjalanannya, dari hukum-hukum alam yang abstrak banget soal atom, lanjut ke cara ngitung partikel pakai mol, dan akhirnya kita lihat gimana semua itu diterapin di pabrik-pabrik raksasa yang menopang peradaban modern kita. Keren banget kan? Kita udah lihat gimana nguasain aturan-aturan ini bisa ngasih makan dunia. Ini bikin kita mikir, kalau kita bisa lakuin ini, apalagi yang mungkin? Material baru super kuat apa yang bisa kita ciptakan? Sumber energi bersih apa yang bisa kita buka kuncinya? Batasan selanjutnya ya ada di tangan para insinyur yang paham bahasa fundamental materi ini.